Yes. Ya nanti dari Pak Ustadz tuh, ininya Pak Ustadz. Posnya biasa ya Pak, posnya yang ngatur. Oke. Oh iya, siap. Nanti saya yang pilih berarti ya, yang ngomong yang mana berarti ya. Kalau boleh tahu dari mana aja nih, Asep di Jakarta? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah lama nggak ketemu ya. Kalau Pak Ramdhani di Jakarta juga? Beliau sudah pulang, hanya udah di rumah. Tadi ada. Gimana kabarnya Bu Sri, Purworejo? Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Asep. Sehat Pak Asep? Sehat, alhamdulillah sehat Bu. Ya. Gimana kabar-kabar di sana Bu semuanya? Ya semuanya sehat, tapi ya kondisi masih seperti itu Pak Asep. Belum ada yang operasi ya? Belum ada yang operasi. Belum ada ya? Belum ada. Iya. Kamu mau liatin muka dah. Ini pada yang lain pada muka. Yang lain ini nggak ada yang nge-share. Di kantor Bu, di rumah? Di rumah Pak Asep. Di rumah, iya. Iyalah ya di rumah. Iya Pak Asep, ini udah mati seperti ini. Ini Pak Asep di mana? Kebetulan di kantor. Di kantor ya? Dia udah 2 minggu ini alhamdulillah masuk. Nggak tahu nih minggu besok WFH kali. Izin sama Pak Widas aja. Gimana ini? Kita tunggu dulu. Dari yang lain belum ada yang masuk Mas Widas. Ini partisipan kita baru ada 13 orang. Alhamdulillah, belum pada ini juga. Cabang wilayah itu kalau di Papua kemarin masuk tuh Papua Pak Ustadz. Papua udah Isa kalau di sana udah mau tarawih. Ya, mereka lebih cepat. Wilayah tengah berarti udah mulai juga tuh, wilayah tengah udah mulai kan, beda selisih 1 jam wilayah tengah. Iya. Timur 2 jam. Ya, teknologi ada kelebihan dan kekurangannya pasti. Iya betul. Kalau kemarin wilayah 4 masuk juga, wilayah 3 masuk juga kemarin tuh. Ini kan teknologi ini kalau kita bayangkan dengan statement Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun 1 ayah. Iya. Jadi dengan teknologi ini luar biasa dibanding di zaman Rasul, 1 ayat dia harus sampaikan dengan berkendaraan kuda dari 1 titik ke titik yang lainnya menuju bisa ditempuh berapa lama, luar biasa itu. Iya betul, lama sekali. Kalau sekarang alhamdulillah ya, dari Sabang sampai Merauke udah ini. Kebetulan ini dari Batam udah masuk juga. Pak Bendau, terus dari Ibu Endah ya, Bu Rita, assalamualaikum buat semuanya. Cabang Makassar lagi buka puasa ya. Ya, terasa lah tahun ini betapa kita sulit menegakkan sholat Jumat. Sudah hampir beberapa Jumat kan laki-laki ini tidak bisa menegakkan. Iya betul. Udah 2 bulan kayaknya. Ya. Kantor pusat belum di ini ya Mas Widas? Belum apa-apa. Belum. Ini belum ada. Udah Pak. Sudah Pak. Ini pakai laptop Pak Yugo. Oh, iya. Pak Asep boleh join Pak di bawah di Darman. Oke, siap. Nanti meluncur ke bawah. Yes. Nah, ini gimana Bu JM Pangkal Pinang kabarnya?
Baik Pak Asep. Gimana Pak Asep, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Cuma nih. Wajahnya kelihatan setengah dari sini Pak Asep. pakai ini. Saya sendiri di ruangan jadi nggak pakai ini. Belum turun ini di teman-teman. Kita banyak yang ikut tapi di luar ini ya. Di luar. Tapi nyambung juga ya? Di ruangan masing-masing. Nyambung juga tapi. Nah, ini ya baru mau ini. Batam gimana Batam, Mas Firdaus? Enggak. Terus yang portable mana ya? Ini dari sini aja. Masa pakai ini nggak apa-apa. Ayo. Coba. Ayo. Untuk mendapat piala mas. Ini nggak apa-apa. Tekanan dulu. Alhamdulillah sehat Pak Asep. Gimana kabar Pak Asep? Sehat Mas Firdaus. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mas Fir? Di Batam gimana Batam? Aman? Alhamdulillah masih aman, masih Jumatan kita di sini Pak. Masih Jumatan ya, alhamdulillah. Di sini Jakarta nggak ada, Bandung nggak ada. Belum ya? Iya. Tarawih juga di rumah. Ya, di sini enak. Tapi di ini dikasih jarak. Jarak ya? Iya. Alhamdulillah di rumah sambil sama anak-anak aja jadinya, sama keluarga. Alhamdulillah. Yang penting adalah jangan nggak sama sekali. Iya betul. Mas Sudi, kabarnya gimana Mas Sudi? Jam berapa mulai? Suaranya bisa jam 5 sini. Dia udah mulai di mana sih? Suaranya bisa kemarin gua pakai ini mic-nya diturunin, langsung mic-nya aja. Apa itu kalau paham kalau dipakai Terus yang revisi itu pakai yang data dianto ya. Saya kan udah orangnya ada program aja. Udah kirain mau pakai awal masih kita itu. Ini mau kemarin. Belum Mas Agus semuanya. Iya masih jarum. Kita sudah tadi udah masuk yang ini kita kan seperti tapi ini juga kebenar kan sekarang iya biar aja soalnya kalau ngasihnya mau dari semua ya mulai udah saya tinggal bilang Mas Yudas gimana ya terus aja oke Ego Mas Yudas ya mungkin bisa lihat dulu ya
Ustadz, kita mulai aja ya Pak. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua ngabub online dengan dalam keadaan sedang melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan di mana diturunkannya kitab suci umat Islam, kitab suci yang membedakan benar dan batil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembawa antara yang benar dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti bilangan hari itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikutnya itu perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah saya lakukan tadi, dan adapun peraturannya di sini semua peserta, semua jamaah perlu memute-kan, menonaktifkan mic pada aplikasi ini ya, agar tidak terjadi bentrok di saat Ustadz sedang memberikan tausiah nanti. Kemudian berikutnya yaitu jamaah wajib mendengarkan ceramah dengan hikmat. Selanjutnya yaitu jamaah dilarang mengganggu jamaah lainnya, mengganggu kehusuan dalam mendengarkan tausiah. Berikutnya yaitu acara sambutan oleh Ketua Pintal, dilanjutkan mukadimah dan doa pembuka. Selanjutnya akan ada ceramah, yaitu acara inti, ceramah dari Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Daud Haris, yang akan membawakan
tema pada sore hari ini yaitu hikmah di balik musibah. Berikutnya dilanjutkan tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Bintal. Bagaimana? Oh, dilewat. Baik, kalau begitu kita masuk ke acara inti. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa agar dilancarkan tausiah ini dan kita dipahamkan ilmu. Mari sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana wa abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alamin. Kepada Ustaz Daud Haris, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Biar suasana cair, walaupun hanya tunggal suara dari saya, Barang Jakarta namanya. Makan sahur pakai bakwan. Bakwan dimakan bersama pecel. Senang hati bisa berkawan. Dari Jakarta saya berasal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki satu bulan yang sungguh sangat luar biasa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada bulan ini, di mana tidak ada jaminan kita sampai pada bulan Ramadan pada tahun depan. Karena sesungguhnya dalam nasihat orang yang bijak memberikan gambaran kepada kita, innal mauta faza', mati itu datangnya mengejutkan. Tidak ada yang tahu kepastian kematian kita. Maka untuk itu, hal yang paling terbaik adalah tatkala engkau memasuki sesuatu momen yang terpenting dalam hidupmu, maka jangan tinggalkan dan sia-siakan waktu yang sangat bermanfaat buat kita. Bulan Ramadan, seluruh perjalanannya akan mampu memberikan sebuah manfaat yang besar buat kita semua. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kelak Al-Quran itu akan mampu menjadi syafaat buat kita semua. Orang yang berpuasa di dalamnya yang merupakan kewajiban kutiba alaikumusiyam, maka kelak puasa itu akan mampu menjadi syafaat di hadapan Allah buat kita semua. Apa arti syafaat? Kelak Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita jalankan senantiasa akan mampu mengangkat derajat kita, yang akan mampu menolong kita terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlepas daripada dosa. Siapapun dia. Hatta seorang ustadz tidak terlepas daripada dosa. Begitulah, karena ustadz juga berkeluarga. Dia punya dosa bisa dengan keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Bahkan terhadap waktunya yang tidak bermanfaat, yang tidak mampu dimaksimalkan secara benar. Maka untuk itu, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini penuh dengan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas Rasul yang mulia, manusia yang sungguh sangat luar biasa, yang mampu menjadi contoh buat kehidupan kita. Jangankan ibadahnya, jangankan sholat dan zakatnya, jangankan puasanya, jangankan hajinya, jangankan cara sholatnya, bahkan cara makan dan minumnya pun Rasulullah mampu menjadi sebuah petunjuk buat kita semua. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah engkau secukupnya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Rasulullah menjadikan sebuah suri tauladan bukan hanya dari sisi ibadah,
etika dan akhlak akan mampu menjadi sebuah pegangan bagi kita semua. Di mana beliau mampu menjadi suri tauladan buat kita semua. Maka ada sebuah candaan Ustadz. Apa yang membedakan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita, Rasulullah makannya sedikit-sedikit. Rasulullah makannya sedikit-sedikit. Karena Rasulullah berpesan, aku sekelompok manusia yang makannya sedikit dan berhenti sebelum kenyang. Maka kita lihat Rasulullah sepanjang kehidupannya nggak pernah sakit. Aku makannya sedikit-sedikit. Beda dengan kita umatnya, sedikit-sedikit makan. Rasulullah orang yang tidurnya sedikit-sedikit. Beda dengan kita, sedikit-sedikit tidur. Maka kita lihat, Masya Allah, orang menjadikan bulan puasa itu begitu banyak sedikit-sedikit tidur. Tapi Rasulullah, justru Allah berikan ujian kepada Rasulullah adalah ujian yang begitu besar. Bagaimana beliau diuji Allah dengan ujian yang tidak tanggung-tanggung. Ujian peperangan Badar yang diwujudkan pada bulan Ramadan. Walaqad nassarakum bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya peperangan bulan Badar, di perang Badar di bulan Ramadan untuk menunjukkan kepada kita, Allah berkata, sesungguhnya aku yang menjadi penolong buat kalian semua. Maka kita lihat, kalau kita baru dihadapkan kepada ujian COVID-19, hal yang kecil buat kita. Kenapa? Karena Rasulullah menghadapi sebuah ujian yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupannya. Maka Rasulullah memberikan pesan kepada kita, tidak ada ujian yang lebih berat kecuali ujian yang menimpa para nabi. Ada yang nabi yang diuji dengan anaknya. Ada nabi yang diuji dengan istrinya. Ada nabi yang diuji dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Ada nabi yang diuji dengan ayahnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji dengan kekafiran ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan kekafiran putranya. Sungguh sangat luar biasa. Sampai Nabi Nuh berkata, ya bunaya irkab ma'ana. Wahai anakku, irkab ma'ana. Naiklah berperahu bersamaku untuk selamatkan. Tapi Allah takdirkan putra Nuh alaihissalam mati dalam keadaan kafir. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya. Maka kita lihat, tidak ada satu ujian di dunia ini yang lebih berat yang menimpa, kecuali ujian yang ditimpa Allah kepada para nabi. Begitu luar biasa. Maka wajar kalau Allah mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW pada khususnya dan umumnya para nabi adalah suatu uswah yang baik untuk kita semua, untuk kita mampu menjadi contoh untuk kita semua. Maka apa yang kita hadapi pada hari ini, yaitu COVID-19, memberikan sebuah pelajaran dan hikmah buat kita semua, bahwa ujian itu pasti melalui sebuah ujian. Tidak ada ujian, tidak ada hidup itu yang tenang-tenang saja. Sama dengan ibu, hidup di masa gadis, dengan hidup menjadi ibu rumah tangga, tentu bebannya berbeda. Ketika seorang wanita dalam kehidupan lajang menjadi seorang gadis, mungkin dia santai-santai saja, hidupnya tenang-tenang saja, tidak ada sebuah persoalan dalam kehidupannya. Tapi ketika dia menjadi seorang istri, maka persoalan itu akan muncul dan akan menjadi berbeda buat kita. Sama dengan kita, seorang suami, ketika dia melajang, mungkin biasa-biasa saja, tapi tatkala tanggung jawab beban menjadi seorang suami dan bahkan seorang ayah, maka beban itu akan mampu menjadi luar biasa. Maka begitulah Allah memberikan ujian-ujian atas setiap manusia. Tidak ada manusia yang terlepas dari ujian dalam kehidupan di dunia ini. Maka Allah memberikan sebuah informasi yang menenangkan hati kita. Apa kata Allah dalam surat Al-Insyirah? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya fa'inna ma'al. Allah memberikan gambaran kepada kita di balik sebuah kesulitan, Allah akan memberikan sebuah jawaban bagi kita semua. Apa itu semua? Al-yusra, kemudahan buat kita. Sama dengan seorang wanita yang mengandung sebulan, 2 bulan, sampai kepada puncaknya melahirkan, sangat menyakitkan. Tidak ada
sebuah proses mengandung dengan melahirkan ada sesuatu yang ringan. Beratnya luar biasa. Tetapi ketika mereka melahirkan, tidak ada sebuah persoalan beban bagi seorang ibu. Ketika muncul lahir dari rahimnya seorang anak yang menyejukkan hatinya. Hatta kelahiran pertama, hatta kelahiran ke-11. Tidak ada seorang ibu yang menyesali kelahiran sampai lahir pertama, sampai lahir ke-11, bahkan lahir ke-17. Walaupun beban yang dikandungnya, beban yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ketika dia melahirkan, maka semuanya menjadi enteng. Karena kenapa? Allah berikan, yaitu ayyusra, sebuah gawaran kegembiraan buat kita semua. Maka wajar kalau berkata, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, Allah berikan sebuah jawaban, yaitu kabar kemudahan dan kegembiraan buat kita. Bahkan Allah ulang 2 kali. Bayangkan, kalau kita berbicara kepada suami kita, ayah, ayah, berarti tekanannya punya tekanan bobot yang sungguh sangat luar biasa. Begitu juga ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, anakku, anakku. Maka beban, tekanan, pesan orang tua pasti mempunyai tekanan yang sungguh sangat luar biasa. Maka Allah tahu secara struktur bahasa, Allah gambarkan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali ayat itu pada ayat ke-5 dan ayat ke-6 untuk mampu menekankan kepada kita sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah awali dengan huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Inna, huruf penguat, huruf keyakinan. Ketika Allah memberikan inna, maka sesungguhnya Allah memberikan kepastian kepada kita. Di balik sebuah kesulitan pasti ada sebuah kemudahan buat kita semua. Tidak mungkin COVID-19 ini akan mampu berjalan sekian tahun. Pasti ada masa berakhirnya. Maka untuk itu, saya ingin memberikan sebuah, yaitu gambaran kepada kita di dalam Al-Quran. Betapa Allah memberikan sebuah berita yang sungguh sangat luar biasa tentang penderitaan-penderitaan kaum sebelum Rasulullah SAW. Sebuah penderitaan kaum sebelum kita. Apa yang mereka alami sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita semua, yaitu tentang cerita kaum masyarakat Ad, di mana nabinya Nabi Hud Allah takdirkan untuk mampu mengajarkan kepada masyarakat Ad sebuah pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi mereka yaitu dihadapi kepada sebuah persoalan yang besar. Begitu juga kepada Nabi Nuh, kaum Tsamud, Nabi Lut. Begitu juga yaitu kepada Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Mereka semua punya persoalan-persoalan yang sungguh sangat luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh menghadapi sebuah persoalan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan anaknya ikut memusuhinya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, seringkali kita menghadapi, ya Allah, orang seringkali menurut dengan nasihat kita, tapi seringkali kita menghadapi anak tidak menurut dengan nasihat kita. Maka Allah memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa sekali bernabi pun, Nabi Nuh alaihissalam menghadapi sebuah persoalan yang berat justru dari anaknya. Maka ketika masyarakat Nuh telah menolak dakwah maupun ajaran-ajaran Nabi Nuh, bahkan termasuk anaknya, maka Allah memberikan sebuah pelajaran yang sungguh sangat besar, yaitu kepada masyarakat Nuh. Apa yang Allah turunkan kepada mereka, sebuah yaitu pelajaran yang besar bagi kita semua. Di mana Allah memberikan kepada kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma' ala amrin qad qudir. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan. Bayangkan Allah turunkan air hujan kepada masyarakat Nuh dikarenakan mereka tidak menurut dengan dakwah yang diajak Nabi Nuh kepadanya, maka Allah buka pintu langit, Allah turunkan hujan. Kita hujan 2 hari saja, orang Jakarta udah bingung. Waduh, Bogor nggak berhenti-berhenti ya hujan. Bingung orang Jakarta. Allah turunkan hujan yang tidak berhenti-berhenti kepada masyarakat Nuh. Bahkan kata Allah, wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma' ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi juga menyemburkan mata-mata air. Bayangkan, dari langit Allah bukakan pintu langit, air hujan yang tidak berhenti. Dan dari bumi
Allah buka mata-mata air. Lalu apa kata Allah? Faltaqal ma ala amrin qad qudir. Lalu bertemulah air dari langit dan bertemulah air dari bumi. Sehingga manusia mau lari kemana? Sampai putra Nuh diajak oleh Nuh. Ya waladi irkab ma'ana, wahai anakku, ikutlah bersama ayah naik perahu. Apa kata anaknya? Kau akan naik ke gunung yang tinggi. Bahkan termasuk ciptaan Allah, gunung yang tinggi pun terendam oleh air. Sungguh sangat luar biasa. Ini memberikan bukti kepada kita, ketika azab Allah turun, ketika ujian Allah turun kepada siapapun, tidak ada manusia yang satu pun yang mampu menghadapinya. Tinggal satu kuncinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan COVID-19, maka kepatuhan kita kepada Allah adalah bukan sebuah kepatuhan yang bermain-main. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya merupakan sebuah kunci sukses untuk mampu kita menjalani dalam menghadapi sebuah persoalan-persoalan semacam ini. Maka kita lihat apa yang menimpa masyarakat Nuh juga bisa menimpa kepada masyarakat kita. Selanjutnya, apa yang Allah timpakan kepada masyarakat Ad? Allah turunkan kepada mereka. Apa kata Allah? Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang, yaitu kepada masyarakat Hud, yaitu kepada masyarakat Ad, yaitu yang dipimpin oleh Nabi Hud, kepada mereka sehingga mereka bergelim. Seringkali kita melihat ketika Allah memberikan ujian, bisa berupa angin, bisa berupa badai, bisa berupa panas, bisa berupa banjir, bisa berupa apapun. Seperti yang kita hadapi hari ini, bisa berupa yaitu virus yang Allah berikan sebarkan kepada seluruh dunia. Dahulu ketika Allah berikan azab kepada sektoral masyarakatnya, kepada sebuah nabi, di mana masyarakatnya tidak taat dan tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini Allah telah memberikan pelajaran kepada kita. Allah turunkan musibah dan bencana kepada seluruh masyarakat dunia. Maka kalau Bapak Ibu pernah sampai ke Madinah, di Madinah ada satu masjid namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah terletak di utara Masjid Nabawi. Kurang lebih sekitar keliling untuk bersinggah kepada rumah sahabat, yaitu di mana di perkampungan itu tinggal Bani Muawiyah. Rasulullah tinggal dan mampir di rumah sahabat, lalu Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah tentang persoalan yang dihadapi pada masyarakat Madinah. Sampai Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dengan perkataan Rasulullah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'altu Rabbi thalatha. Aku memohon kepada Allah dengan 3 persoalan. Sa'altu Rabbi thalatha. Aku memohon kepada Allah terhadap 3 persoalan tentang umatku. Apa yang dimohon Rasulullah? Dikatakan, malu, apa kata Rasulullah? Fa'atoni ithnaini wa mana'ani wahidah. Dari 3 persoalan yang aku mohon, kata Rasulullah, Allah cuma mengabulkan 2 permohonanku dan 1 ditolak. Bayangin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekaliber sekedudukan Rasulullah saja, doanya masih ada yang ditolak. Bagaimana dengan kita? Maka jangan sampai ada cerita di hati kita, ya Allah, saya sudah berumah tangga 10 tahun ya, belum dikasih anak. Ya Allah, kok saya sudah 15 tahun bekerja ya, kok saya stuck ya, tidak di-upgrade dudukan jabatan saya. Kita serahkan kepada Allah. Sekedudukan Rasulullah saja masih ada doanya yang tertolak. Apalagi kita. Apa yang ditolak Allah terhadap permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yang dikabulkan ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, Sa'altu Rabbi dikatakan ayyuhlika ummati bisana. Ya Allah, jangan kau hancurkan, wafatkan umatku, matikan umatku dikarenakan panas yang berkepanjangan, lapar, haus. Nggak ada. Maka dalam sejarah kita yakin
Walaupun apapun bentuknya, COVID-19, apapun, kita yakin tidak ada sebuah musibah, bencana yang akan mematikan umat Muhammad Rasulullah SAW. Pegang itu. Sa'altu Rabbi, ketika aku memohon kepada Allah, Allah yuhlika ummati bisana. Ya Rasulullah, jangan kau matikan umatku dikarenakan panas yang berkepanjangan, lapar yang silih berganti. Allah menjawabnya. Apa kata Allah? Itu dalam salah satu hadisnya. Maka Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita semua. Fa'atani. Allah mengaburkannya. Doa Rasulullah SAW. Maka kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak ada umatnya yang mati dikarenakan kelaparan, kepanasan. Apalagi yang sedang Allah uji kepada kita semua hari ini, yaitu bentuk virus yang tidak nampak dalam kehidupan kita. Bahkan maka kita lihat di jalan-jalan, masih banyak pasar-pasar yang penuh tumpah ruah, apalagi di jam-jam 4:30, jam 5, di waktu saat berbuka puasa. Masya Allah, itu takjil di mana-mana terbuka luar biasa. Mungkinkah di saat virus ini susah nyari takjil? Gampang benar. Di kampung saya orang masih luar biasa. Kenapa? Ada satu keyakinan dalam diri kita bahwa ada masanya ujian itu, ada masa berakhir, sama dengan kehidupan kita. Saat orang hamil, ada masanya orang hamil, saatnya melahirkan, selesai persoalan hamil. Ada saatnya seorang ayah, seorang suami menghadapi sebuah ujian dalam kehidupan kita. Ada masanya seorang wanita, ada masa fluktuatif, ada saat dia mens, ada saatnya dia tidak. Semua ada waktunya. Maka ketika Rasulullah berdoa tentang kebutuhan umatnya dan dirinya, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku karena panas, lapar, dan segala macam. Allah kabulkan. Kita yakin kepada diri kita apa yang doa Rasulullah atas dirinya dan kita semua. Allah ijabah, dan tidak ada umatnya yang mati dikarenakan persoalan-persoalan termasuk virus seperti ini. Lalu yang kedua, Rasulullah ayyuhlika ummati bil gharq. Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku, yaitu ditenggelamkan umatku oleh banjir yang berkepanjangan. Maka kita lihat Rasulullah, Allah pertahankan umatnya sampai hari ini. Tidak ada satupun umat yang hilang dikarenakan yaitu banjir yang luar biasa. Allah tenggelamkan umat Nabi Nuh, Allah tenggelamkan umat Nabi Lut. Ada yang ditenggelamkan dengan bumi, ada yang ditenggelamkan dengan air. Allah berikan pelajaran kepada kita. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah yuhlika ummati bil gharq. Jangan kau hancurkan, tenggelamkan umatku dengan musibah banjir yang luar biasa. Maka Allah juga memberikan sebuah jawaban kepada kita semua, yaitu dengan jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Fa'atani. Allah mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaum muslimin, tapi ketika Rasulullah berdoa kepada Allah tentang fitnah, perpecahan atas umatnya, kebencian antara satu dengan yang lainnya, Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Ya Allah, jangan jadikan umatku umat yang senantiasa bermusuh di antara mereka, fitnah yang bertebaran di antara mereka. Allah tidak mengabulkannya. Maka kita lihat kaum muslimin, Masya Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindarkan dalam kehidupan fitnah. Dimanapun itu berada, di pasar, di kantor, bahkan di masjid, fitnah tidak dapat kita hindarkan. Maka nggak usah kaget kita lihat di musim yaitu Idul Kurban, pemotongan hewan kurban tujuannya untuk memberikan kemaslahatan buat masyarakat secara utuh yang tidak pernah makan daging, justru menjadi titik fitnah. Oh, itu tuh dagingnya kalau kelebihan tuh itu cuma dapat ketelannya doang. Waduh. Jadi keributan yang sungguh sangat luas. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua, ma asaba musibah, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satu musibah, tidak ada satu musibah, semuanya kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingat juga kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu,
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai harta dan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, harta kita, justru melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan, apalagi sekarang injury time, 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan, sampai Allah mengingatkan kepada kita, istri kita yang sah, yang halal bagi kita. Allah mengingatkan kepada kita, sampai Allah mengingatkan kepada kita, jangan kau dekati pada 10 hari terakhir. Wa antum akifun fil masajid, ketika Anda berniat untuk beriktikaf di masjid. Sampai begitu Allah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya 10 hari terakhir Ramadan. Dikarenakan tidak ada jaminan kita akan sampai pada tahun depan untuk mampu mengisi hari-hari Ramadan itu penuh dengan hikmah dan kehidupan. Maka sesungguhnya apa yang menimpa kita pada ujian-ujian besar hari ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua betapa kehidupan itu tidak terlepas daripada fitnah dan ujian. Ada kelompok-kelompok manusia yang dalam kehidupannya tidak perlu melalui ujian. Tapi pasti kita nggak mau masuk ke dalamnya. Siapa mereka yang tidak perlu mengalami ujian? Anak-anak. Yang kedua, orang gila. Ada ujiannya. Tapi selama kita hidup di dunia, hidup secara normal, hidup bermasyarakat, di rumah, di kampung, di kantor, dimanapun, maka pasti fitnah itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita mensikapi fitnah itu akan mampu menjadikan sebuah ujian buat kita. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Allah mengulangi 2 kalimat itu untuk mendorong kepada kita semua agar senantiasa kita jangan kufur terhadap nikmat, karena sesungguhnya begitu banyak nikmat yang telah kita lalui dalam kehidupan ini. Dari masa muda hingga hari ini, begitu banyaknya nikmat yang tidak pernah terukur bagi kita semua, begitu besarnya. Baru saja Allah berikan ujian bagi kita, ya. Baru sekitar 2 bulan, 3 bulan. Mari kita hadapi ujian ini dengan senyum dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang datang kepada kita semua, berupa ujian, sebagaimana apapun, senantiasa kita pandai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita redho dan Allah pun redho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau saja kita menghitung nikmat Allah yang begitu luar biasa, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. La tuhsuha, nikmat pandangan, nikmat penciuman, nikmat Masya Allah, nikmat bahkan wanita yang sedang berpuasa dibolehkan oleh Rasulullah menjajal sampai lidahnya saja. Asin apa pahit? Boleh, nggak perlu ditelan. Sampai begitu luar biasa. Allah memberikan nikmat yang luar biasa cukup pada ujung lidah. Kita bisa membedakan antara pahit, manis, asin. Cukup pada ujung lidah, nggak perlu ditelan. Sungguh sangat luar biasa. Nikmat yang sungguh Allah berikan kepada setiap manusia untuk membedakan rasa manis, asin, pahit cukup pada ujung lidahnya. Nggak perlu ditelan. Sehingga tidak perlu kita membatalkan puasa kita untuk mengecek keasinan atau kemanisan. Maka tidak ada alasan nanti seorang ibu-ibu, Bu, asin ya Bu, aduh kan ibu puasa. Itu bukan alasan itu. Ya, jadi ibu-ibu jangan dijadikan alasan berpuasa untuk membuat makanan itu kurang enak. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat yang sungguh sangat berbiasa, di mana orang bisa membedakan antara pahit, manis, pahit, asin cukup dengan ujung lidahnya. Tidak perlu membatalkan puasa kita. Sungguh sangat luar biasa. Satu saja nikmat Allah yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu menghitungnya. Itu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kembali kepada kita, mari senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yaitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, tapi kita lupa. Apa itu nikmat yang luar biasa kepada kita? Waktu. Waktu. Karena kata Rasulullah, al-waktu as-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Kita tidak boleh berpegang pada pedoman barat. The time is money. Tapi yang lebih tepat kata Rasulullah, al-waktu as-saif. Waktu bagaikan pedang.
Apabila engkau tidak mampu memanfaatkan waktu secara baik, maka waktu yang akan memotong kamu tanpa terasa. Ya Allah, perasaan baru kemarin saya masih SMP, ketemu teman-teman SMP, kebayang halaman SMP kita, kebayang kelas SMP kita, kebayang teman SMP kita, ketemu dengan grup WhatsApp SMA kita, kebayang suasana lingkungan teman SMA kita. Itulah yang disebut Rasulullah waktu bagaikan pedang. Apabila engkau tidak mampu memanfaatkan waktu secara benar, maka pedang yang akan memotong kamu. Tinggal penyesalan yang ada. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan waktu yang baik kepada kita, waktu sehat kita, waktu amanah dan jabatan kita, waktu peran kita sebagai seorang ibu, seorang suami, seorang ayah, seorang kakak, seorang paman, apapun. Kelak semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 12 menit untuk kita berdialog. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini mampu bermanfaat buat kita sehingga kita tidak pernah menyesal dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kita berupa ujian semacam apapun. Sehingga orang yang senantiasa beriman adalah orang yang senantiasa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah walaupun apapun yang menimpa kepada dirinya. Sekian, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah yang sekalian, kita telah dengarkan tausiah dari Ustadz Daud Haris. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raising hand dulu. Di sini di tombol bawah ada more ya. Di sini ada gambar tangan. Boleh diacukan dulu. Nanti saya unmute atau saya aktifkan mic teman-teman sekalian. Silakan bagi yang ingin bertanya. Sesuai tema ya. Silakan. Alhamdulillah saya bisa perhatiin pada nggak tidur nih ya. Segar semuanya. Segar semua Ustaz. Mudah-mudahan pada paham semua nih Pak Widas nih. Wah, amin. Semoga dipahamkan oleh Allah. Dari mukanya ikhlas kelihatan. Oh gitu. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Mungkin ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Tadi dari penjelasan Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz hukumnya merasakan makanan ketika sedang berpuasa gitu Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan atau tidak? Mohon dijawab Pak Ustadz. Iya, sebagaimana pesan Rasulullah kepada kita semua, wabil khusus ini kepada ibu-ibu nih ya, apalagi minggu terakhir biasanya mau bikin kue nastar, bikin kue kacang, bikin macam-macam adonan, dihadapkan pada persoalan adalah bikin waktu bikinnya adalah di waktu berpuasa. Rasulullah mengingatkan kepada kita, boleh kita menjajal makanan kita, boleh sampai ujung lidah. Ada yang lebih hebat daripada menjajal yaitu makanan. Apa itu? Berwudu. Dibolehkan kita berwudu dalam keadaan berpuasa? Boleh. Umurnya sekali. Artinya lebih masuk daripada lidah. Celah untuk kita minum lebih besar daripada kita menjajal makanan. Rasulullah memerintahkan kepada kita berwudu lah engkau sebagaimana engkau berwudu pada itu hari-hari biasa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya mumpung puasa nih, kalau di luar puasa kumur-kumurnya 3 kali. Kalau bulan Ramadan kumur-kumurnya 6 kali. Kali aja ngilangin haus. Itu namanya niat. Itu namanya niat. Begitu juga dengan orang yang membuat makanan, khususnya ibu-ibu. Boleh menjajalnya? Boleh. Bikin sayur untuk berbuka puasa untuk suami dan anak-anaknya. Bolehkah kita menjajal rasa sayur itu asin atau tidak? Boleh. Cukup di ujung lidah. Karena ujung lidah ini Allah berikan sebuah sensor yang sungguh sangat luar biasa untuk menentukan asin, manis, atau pahit. Maka salah satu nikmat Allah yang besar adalah petanya lidah kita. Petanya lidah kita. Untuk mampu kita membedakan yaitu rasa makanan yang kita buat. Jadi Mas Wedas diperbolehkan, insya Allah. Oh, diperbolehkan. Selama itu tidak masuk tenggorokan ya? Selama tidak masuk tenggorokan, karena yang membatalkan puasa itu adalah makanan yang melalui tenggorokan kita. Oh gitu.
Baik, ini ada pertanyaan, Pak Reza mau bertanya, Pak Reza? Pak Reza? Ibu Pangkal Pinang, sehat Bu? Saya tahunya Damri di Matraman aja di Jakarta nih. Gimana Pak Reza? Mau jadi tanya? Lagi repot. Oh, oke. Oke, Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya menonton video porno ketika sedang berpuasa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Allah, jadi. Iya, artinya begini. Kelak Allah akan mengingatkan kepada kita semua, seluruh panca indera kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya engkau akan melihat kebanyakan isi neraka jahanam, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 179 adalah katsirun minal jinni wal ins. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Kenapa? Allah berikan hati, tapi mereka tidak manfaatkan hatinya secara baik. Allah berikan mata, tapi matanya tidak dimaksimalkan secara baik. Allah berikan telinga, tapi telinganya tidak dimanfaatkan secara baik. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'am. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka bagikan binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Gampang pertanyaan saya buat kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu di media Zoom ini. Pernahkah bapak ibu melihat perkawinan antara ayam jago dengan ayam jago? Tidak pernah. Padahal mereka tidak punya otak. Pernahkah bapak ibu melihat perkawinan ayam betina dengan ayam betina? Padahal mereka tidak punya otak. Tapi pada manusia bisa kita temui yang luar biasa. Padahal mereka punya otak. Wajar kalau Allah berkata, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih sesat daripada binatang. Allah berikan panca indera, Allah berikan mata, Allah berikan telinga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Mereka justru mendapatkan azab yang begitu pedih. Maka itu pertanyaan Mas Widas tadi dari teman, apakah menonton hal-hal yang tidak bermanfaat? Dari waktu saja mereka rugi, dari waktu. Lalu panca inderanya mereka tidak manfaatkan secara baik. Tidak manfaatkan secara baik. Bahkan ketiga, pada waktu-waktu yang sangat tidak bermanfaat. Di bulan Ramadan, Allah berikan waktu yang sungguh sangat luar biasa. Pintu rahmat Allah, ampunan Allah. Dan Allah buka pintu surga luar biasa bagi siapa mereka yang mampu mendekatkan kepada Allah secara baik dalam waktu-waktu yang sangat bermanfaat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Masya Allah. 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Jangankan mau nonton video, nonton TV aja nggak sempat. Bahkan maaf, mendekati istri saja Allah batasi kita. Wa antum akifuna fil masajid, ketika Anda sudah beriktikaf, yaitu masuk beriktikaf di masjid, maka jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal saja kita sudah dibatasi. Apalagi nonton video yang tidak bermanfaat buat kita semua. Tinggalkanlah, saya sarankan. Saya tidak ingin berbicara tentang halal dan haram, tapi tinggalkan hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak bermanfaat buat kehidupan kita. Lebih baik kita ngaji. Betul, betul. Jazakallah Ustadz. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri kegiatan ini. Sebelumnya saya mengucapkan kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Perum Damri. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Gimana Pak Ustadz? Mau dijawab dulu atau? Boleh. Oh, dijawab dulu. Satu lagi ya. Masih ada 5 menit. Satu lagi, Kak Faiz. Bentar. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah masuk dalam waktu berbuka puasa. Depan aja Kak Faiz. Voice-nya mungkin. Oh, ini nih. Saya bacakan aja, Pak. Ini bisa dijelaskan untuk malam Lailatul Qadar, apakah diturunkan hanya pas
Al-Quran diturunkan, gitu Pak Ustaz. Ya. Rasulullah telah memberikan ciri-ciri, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu Rasulullah. Tapi dunia ini kan berputar. Kalau hari ini, waktu kita akan masuk maghrib, justru di Amerika, waktunya yaitu menjelang pagi. Jadi waktu yang sangat berbeda. Jadi pada perputaran dunia itu 24 jam, bisa ganjil di mana saja bisa. Kalau di saat kita nih genap, mungkin di belahan dunia lain ganjil. Di mana Allah turunkan, wallahu a'lam. Tapi Rasulullah memberikan sebuah ciri-ciri kepada kita. Satu adalah Allah turunkan pada malam-malam ganjil. Maka Bapak Ibu, tolong setiap malam maupun genap maupun ganjil, jangan tinggalkan waktu kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir. Karena malam yang Allah turunkan adalah lebih baik daripada yaitu umur kita 86 tahun. 1000 bulan. Lebih mulia. Bayangkan umur 56 saja kita sudah terketer dengan pensiun. Bayangkan, kita lebih bermanfaat dari usia 86 tahun. Yang kedua adalah manfaatkan untuk qiyamul lail, tahajud, memohon kepada Allah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, 8 rakaat, mau 20 rakaat, nggak usah ribut. Manfaatkan secara baik untuk senantiasa kita bermunajat dan kepada Allah dengan sholat. Karena kata Rasulullah, seorang sebaik-baik orang membaca Quran adalah saat berdiri, maksudnya sedang sholat. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Waktu-waktu yang sejuk, udara yang sejuk, senantiasa akan memberikan kabar. Mudah-mudahan Lailatul Qadar sampai kepada kalian. Mudah-mudahan senantiasa pertemuan ini bermanfaat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf buat kita semua. Apa yang salah dari tutur kata dari saya, mudah-mudahan tolong dibukakan pintu maaf, dan Allah senantiasa fa'asbahtu bi ni'mati ikhwana. Allah senantiasa menjadikan persaudaraan buat kita semua. Selamat berbuka puasa untuk saudara-saudaraku yang telah masuk waktu berbuka puasa. Selamat mengikuti yaitu malam-malam Ramadan, sehingga kita mampu mengisi 10 hari terakhir Ramadan ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bisa dipimpin mungkin doa berbukanya ya Pak Ustadz? Baik, ya saya bikin 2 versi ya. Yang pertama yang umum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqi ta'aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama'u abtalaqul arku sabatal ardu insyaallah. Semoga Allah akan menerima seluruh amalan ibadah puasa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Telah kita dengarkan bersama tausiah dan sesi tanya jawab. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan Damri di seluruh Indonesia yang telah hadir dalam majelis ini. Terima kasih kehadirannya, terima kasih telah menyempatkan waktu, dan selamat berbuka puasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.